Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran fisika. Hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu kinematika. Apa itu kinematika? Kinematika adalah ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak tanpa memperhatikan penyebab dari gerak tersebut. Budi pergi dari rumah ke sekolah naik sepeda motor membonceng Badu. Apakah menurut ibunya yang sedang berdiri di depan rumah, Budi dikatakan bergerak? Lalu, apakah menurut Badu, Budi dikatakan bergerak? Menurut ibunya yang sedang berdiri di depan rumah, Budi dikatakan bergerak. Namun, menurut Badu, Budi itu tidak dikatakan bergerak. Kenapa ya seperti itu? Pernahkah kalian melihat rambu lalu lintas seperti ini? Besaran fisika apa yang ditunjukkan pada papan penunjuk jalan tersebut? Ya, besaran fisika yang menunjukkan jarak atau panjang. Jarak ke Majalengka 56 km, Cirebon 102 km, dan Kuningan 131 km. Nah, 56 km ini menunjukkan besaran fisika, yaitu jarak atau panjang. Menu kita hari ini, kita akan mempelajari mengenai apa itu gerak, jarak dan perpindahan, kelajuan dan kecepatan, dan beberapa contoh soal. Gerak. Benda dikatakan bergerak jika kedudukan benda itu berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Benda dikatakan diam atau tidak bergerak jika kedudukan benda itu tidak berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Misal contoh yang tadi. Apakah menurut ibunya yang sedang berdiri di depan rumah, Budi dikatakan bergerak? Iya. Mengapa? Karena ibu sebagai titik acuan. Menurut ibu, ya Budi itu berubah posisi dari rumah ke sekolah. Tapi menurut Badu yang dibonceng oleh Budi itu dikatakan tidak bergerak. Mengapa? Karena Badu itu sebagai titik acuan. Kan Budi dan Badu itu sama-sama ada di satu motor yang sama. Jadi menurut si Badu mah Budi itu tidak dikatakan bergerak. Jadi gerak itu relatif menurut titik acuan. Lalu apa itu jarak dan perpindahan? Jarak dan perpindahan. Misal ini ada bola yang ditendang. Yang berwarna ungu ini itu adalah panjang lintasan yang dia tempuhnya. Sedangkan yang ini adalah perubahan kedudukannya atau perubahan posisinya. Lalu apa itu jarak dan perpindahan? Jarak adalah panjang lintasan total yang ditempuh sebuah benda yang bergerak. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan atau posisi suatu benda yang bergerak. Perubahan antara kedudukan akhir dan awal. Lalu, jarak adalah besaran skalar karena tidak bergantung arah gerak benda tetapi hanya meninjau panjang lintasan total. Sedangkan perpindahan adalah besaran vektor karena bergantung arah gerak benda. Masih ingat ya apa itu besaran skalar? Besaran skalar itu adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Mempunyai nilai saja. Lalu, jika besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Misal, benda berpindah 5 meter ke kanan. 5 meter ini adalah besarnya perpindahan, lalu ke kanannya ini adalah arah perpindahan. Jadi, kalau di jarak, itu nilainya selalu positif. Kalau di perpindahan, bisa positif dan negatif. Positif jika dia berpindah ke kanan, negatif jika dia berpindah ke kiri. Jarak dan perpindahan. Jadi, bola yang kita tendang tadi, mana jarak dan perpindahannya? Nah, jarak ini adalah yang tidak muter sampai ke sini. Kalau perpindahan ya sudah kita tarik saja garis lurus ke posisi akhir, dari posisi awal ke posisi akhir. Misal, dari sekolah
mau ke Lapang Merdeka. Kan bisa ada 2 jalur ya. Bisa langsung lewat jalur Baros atau bisa melalui Jalan Cigurum. Jaraknya tentu berbeda, tapi perpindahannya sama, yaitu dari sekolah ke Lapang Merdeka. Jarak dan perpindahan. Ada semut, yang satu mau bergerak ke kanan, yang satu lagi bergerak ke kiri. Apakah panjang lintasan atau jarak yang ditempuhnya sama? Tentu sama. Lihat, panjang garisnya itu sama. Lalu, apakah besar perpindahannya sama? Sama. Sama-sama segini. Satu garis yang sama. Lalu, apakah arah perpindahannya sama? Tentu berbeda. Yang satu ke kanan dan yang satu ke kiri. Jadi, semut ini memiliki jarak yang sama, tetapi perpindahannya berbeda atau arah perpindahannya berbeda. Misal saya punya mobil yang bergerak dari titik 4. Lalu, dia berpindah ke negatif 2. Berapakah jarak yang ditempuh bendanya? Jarak yang ditempuh benda tersebut sebesar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jaraknya adalah 6 atau satuan. Lalu berapakah perpindahan bendanya? Perpindahan yaitu posisi akhir dikurangi posisi awal. Posisi akhirnya adalah negatif 2, dikurangi posisi awalnya adalah 4, sehingga minus 2 dikurang 4 sama dengan min 6. Minus ini menunjukkan bahwa dia arahnya ke kiri. Nah, misal ada kucing yang bergerak dari titik minus 5, lalu dia bergerak hingga posisi negatif 1. Berapakah jarak yang ditempuh benda? Dari min 5 ke 0 berarti 5. Dari 0 ke 5 berarti 5. Dari 5 balik lagi ke 0 berarti 5. Dari 0 ke 1 berarti 1. Jadi jaraknya adalah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 1, yaitu 16. Lalu berapakah perpindahan yang ditempuh bendanya atau ditempuh oleh kucing? Yaitu posisi akhir dikurang posisi awal. Posisi akhirnya ada negatif 1 dikurangi negatif 5, sehingga didapatkannya adalah 4. Hasilnya positif, berarti kucing tersebut berpindah ke arah kanan. Nah, misal ada kucing, lalu dia bergerak seperti ini. Nah, jika kita tarik garisnya, maka lintasan yang ditempuhnya seperti ini. Berapakah jaraknya? Jaraknya berarti 8 ditambah 6, yaitu 14. Lalu perpindahannya adalah pakai rumus Pitagoras. 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat diakarkan, yaitu dapatlah 10. Jadi ingat, kalau jarak adalah panjang lintasan yang dia tempuh. Berarti set. Kalau misalnya perpindahan, posisi akhir dikurangi posisi awal. Nah, kerjakan ya soal ini. Pak Susilo mengendarai mobil dari A ke B, kemudian mundur ke C, dan bergerak maju lagi hingga berakhir di D. Hitunglah jarak tempuh dan perpindahan Pak Susilo.
kerjakan di buku tulis kalian. Lalu apa bedanya kelajuan dan kecepatan? Misal saya mempunyai 2 buah anjing. Perubahan kedudukan anjing coklat setiap detik lebih kecil dibanding perubahan kedudukan anjing putihnya. Ini harusnya anjingnya berlari ya, yang putih. Nah, ini. Nah, perubahan kedudukan anjing coklat setiap detik lebih kecil dibanding perubahan kedudukan anjing putih. Lalu apa bedanya kelajuan dan kecepatan? Kelajuan itu adalah besaran skalar, hanya mempunyai nilai saja. Lalu jika kecepatan itu merupakan besaran vektor, mempunyai nilai dan arah. Kelajuan ditentukan oleh jarak tempuh benda dan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tanpa memperhatikan arah perpindahannya. Sedangkan kecepatan ditentukan oleh perpindahan dan waktu yang dibutuhkan untuk berpindah dengan memperhatikan arah perpindahannya. Alat ukur untuk kelajuan yaitu speedometer bisa kalian temukan di kendaraan bermotor. Lalu jika kecepatan adalah alat ukurnya adalah velocity meter. Biasanya velocity meter ini terdapat penunjuk arah kecepatannya. Biasanya digunakan untuk mengukur kecepatan angin. Misal saya mempunyai 2 buah mobil. Ini ada speedometernya. Berdasarkan speedometernya, besaran fisika apa yang sama yang dimiliki kedua mobil? Jadi tadi speedometer itu untuk menunjukkan kecepatan atau kelajuan. Ya, speedometer itu untuk menunjukkan kelajuan sebuah benda. Lalu, bagaimanakah kecepatan kedua mobilnya? Apakah sama atau berbeda? Kecepatan kedua mobil berbeda karena arah perpindahan kedua mobil berbeda. Mobil hitam dia arahnya ke kanan, sedangkan mobil merah ini dia arahnya ke kiri. Jadi, kedua mobil ini mempunyai kelajuan yang sama, tapi kecepatannya berbeda. Nah, jika misalnya kalian melakukan perjalanan dari Jakarta ke Yogyakarta, maka yang ditunjukkan speedometer, maka ada yang namanya kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Dalam keseharian lebih sering digunakan kecepatan rata-rata atau kelajuan rata-rata. Hal ini disebabkan pergerakan benda di permukaan bumi sangat bergantung pada kondisi jalan, sehingga setiap saat kelajuan atau kecepatannya berubah-ubah. Nah, kan kalau misalnya kita melakukan perjalanan, belum tentu speedometer itu menunjukkan angka yang sama. Pasti kita akan ada digas mobilnya atau ada pengereman, sehingga kelajuan yang ditunjukkan speedometer itu akan berubah-ubah. Lalu kelajuan rata-rata rumusnya adalah jarak yang ditempuh dibagi waktu tempuh, atau kita simbol adalah S per T. V adalah kelajuan rata-rata, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Sedangkan kecepatan yaitu perpindahan dibagi waktu tempuh. Kalau kita simbolkan seperti ini, ada tanda panahnya di atasnya. Mengapa? Karena kecepatan itu merupakan besaran vektor. V adalah kelajuan rata-rata, delta X adalah perpindahan, dan delta T adalah perubahan waktu. Contoh soal. Budi berangkat ke sekolah dengan mengendarai sepeda dan membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai di sekolahnya. Awalnya, ia bersepeda dengan kelajuan tetap 60 meter per menit selama 10 menit. 5 menit berikutnya, ia bersepeda dengan kelajuan 50 meter per menit, dan 5 menit terakhir dengan kelajuan 30 meter per menit. Tentukan kelajuan rata-rata dari sepeda yang dikendarai Budi. Diketahui, kelajuan yang pertama adalah 60 meter per menit selama 10 menit. Lalu yang kedua, 50 meter per menit dalam waktu 5 menit. Dan yang ketiga, 30 meter per menit dalam waktu 5 menit. Ditanyakannya adalah kelajuan rata-rata. Jawab. Sebelumnya kita harus mengetahui berapa jarak yang ditempuh selama 10 menit pertama, yaitu 600 meter. Dari mana 600 meter ini? Logikanya dia menempuh 60 meter per menit. Jadi jika 10 menit berarti 600 meter. Lalu yang ini berapa jarak yang ditempuh?
50 meter per menit. Berarti 1 menitnya dia menempuh jarak 50 meter, sehingga jarak yang dia tempuh selama 5 menit adalah 250 meter. Lalu yang ketiga, 30 meter per menit, artinya dia menempuh jarak 30 meter dalam waktu 1 menit. Sehingga jika waktunya adalah 5 menit, maka jarak yang ditempuh adalah 150 meter. Kelajuan rata-rata adalah jarak yang ditempuh dibagi waktu tempuh, sehingga kita harus menjumlahkan jarak pertama, kedua, dan ketiga. Didapatkanlah 1000 per 20, sehingga kelajuan rata-ratanya adalah 50 meter per sekon. Contoh soal yang kedua. Sebuah meja didorong sehingga bergerak lurus sepanjang sumbu X dengan persamaan posisi X ditambah 2T ditambah 10 meter dengan T dalam sekon. Tentukanlah kecepatan rata-rata meja dalam selang waktu 0 sekon sampai 4 sekon. Diketahui persamaan posisinya adalah 2T ditambah 10. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatan dalam selang waktu 0 sekon sampai 4 sekon. Jawab. Substitusi atau masukkan angka 0 sekon dan 4 sekon ke persamaan posisi 2T ditambah 10. Nah, kita mempunyai persamaan 2T ditambah 10 meter. Lalu kita substitusi atau ganti si T-nya dengan angka 0 sekon, maka didapatkanlah 10 meter. Lalu kita substitusi angka 4 sekon, maka didapatkanlah 18 meter. Kecepatan adalah perubahan posisi dibagi perubahan waktu, atau posisi akhir dikurangi posisi awal. Posisi akhir berarti ini yang 18 meter dikurangi 10 meter, sehingga didapatkanlah 2 meter per sekon. Lalu ada yang namanya kelajuan sesaat dan kecepatan sesaat. Kelajuan sesaat dan kecepatan sesaat adalah kelajuan atau kecepatan pada suatu waktu tertentu. Pada kendaraan bermotor, kelajuan sesaat dapat diketahui dengan melihat penunjukan jarum pada speedometer. Nah, ini ya speedometer. Kerjakanlah soal ini. Arif berjalan kaki dari A ke C melalui B membutuhkan waktu 5 sekon. Tentukanlah kelajuan Arif dan kecepatan Arif dari A ke C. Sekian dulu hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.